Oppo Reno 6 5G tahun ini untuk smartphone yang punya desain cakep dan menarik perhatian. Saya yakin Oppo Reno 6 5G ini punya daya tarik sendiri soal bahasa desainnya yang mengotak kayak gini. Jadi saya masih ingat sama Reno 2 dan Reno 10 Time Zoom yang dulu sempat saya jadiin daily driver. Desainnya itu emang ikonik dan punya ciri khas tersendiri. Dan kalau kita ngomongin Reno series, biasanya line up mid-range premium dari Oppo ini hampir nggak pernah ngecewain, terutama di seri ke-6-nya yang sekarang udah dirilis resmi. Jadi setelah nyobain smartphone ini hampir 1 bulan, saya bisa kasih pendapat kalau smartphone ini bisa masuk ke jajaran smartphone mid-range premium yang hampir-hampir all-rounded di segala poin. Mau tahu apa aja hal-hal positif yang bikin saya senang pakai smartphone ini? Langsung aja kita bahas apa-apa yang menarik dari Oppo Reno 6 5G ini. Buat yang belum tahu, Oppo juga terkenal suka berkolaborasi. Nah, salah satu seniman mural dan street art terkenal yang berkolaborasi dengan Oppo adalah Darbots, lewat beberapa wallpaper yang dibuat khusus untuk Oppo. So pastinya wallpaper dari smartphone Oppo kalian jadi semakin artistik dan juga semakin menarik. Kalau boleh jujur, saya kaget sekaligus senang banget kalau ternyata Reno 6 5G ini memilih pakai bahasa desain boxy kayak gini. Desain kayak gini tuh classy dan elegan, bisa tampil ganteng sekaligus tampil cantik. Jadi bisa unisex, bisa buat cowok, bisa juga buat cewek. Secara visual bagian belakang HP ini tuh wah banget. Frame bezelnya kotak pakai bahan metal berfinishing matte, jadi pinggirannya itu halus, nggak kasar kalau dipegang sama tangan. Bagian backdoornya pakai kaca dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Terus Oppo juga kasih finishing yang dikasih nama Reno Glow yang bikin pantulan dari backdoornya ini kelihatan bling-bling gradasi warnanya. Finishing ini juga punya kelebihan karena nggak bikin fingerprint magnet. Yang kurang facelift paling ada di modul triple kamera belakangnya yang kayaknya emang udah jadi ciri khasnya Reno dari 3 generasi ke belakang. Secara build quality dan desain, HP ini nggak akan bohong. Flagship level baik secara visual maupun secara handling. Secara praktikal, Reno 6 5G ini juga smartphone yang enak buat dipakai sehari-hari. Meski pakai bahan material yang premium, tapi tebelnya nggak sampai 8 mm dan hebatnya lagi beratnya cuma 182 gram aja. Jadi premiumnya dapat, compactnya juga dapat. Reno 6 5G ini lumayan bikin saya ketagihan buat dipegang-pegang. Karena ya itu tadi, feels dipegangnya itu berkesan banget. Buat kalian yang udah pernah pegang smartphone ini, saya yakin kita bakal punya perasaan yang sama. Oke, desainnya udah premium, sekarang gimana sama layarnya? Gimana? Keren kan desain dari Oppo Reno 6 5G ini? Jadi kalau kalian lagi cari-cari smartphone 5G yang desainnya premium dan beda dari kebanyakan smartphone, Oppo Reno 6 5G ini bisa dibeli lewat event Oppo Super Brand Day di Oppo Official Store-nya Shopee pada tanggal 30 September 2021 besok. Ada banyak banget promo menarik seperti diskon sampai 55%, terus ada combo hemat sampai 100.000 dan ada juga gratis portable lamp. So langsung aja ke link pembelian yang udah saya cantumin di bawah deskripsi video. Dapetin juga gratis ongkir ekstra dan pastiin jangan lewatin promonya sampai nanti puncaknya di tanggal 10 Oktober 2021. Oke, lanjut lagi videonya. Oke, coba sebentar diperhatiin layarnya selama 5 detik. Udah? Nih, saya bantu jelasin ya. Hal pertama soal layar yang bikin saya langsung naksir adalah bezel frame ke layarnya itu tipis banget. Bikin bezel kelihatan tipis banget sekaligus bikin layarnya kelihatan tumpah ke pinggir. Inilah salah satu efek positif dari penggunaan frame bezel dengan desain mengotak. Paling hanya di bagian dagunya aja yang masih sedikit tebal. Layar yang dipakai juga nggak setengah-setengah. Panel AMOLED 6,4 inci dengan resolusi di Full HD+. Warnanya itu stand out banget. Wallpaper, font, dan icon-icon di aplikasi kelihatan jadi tajam banget. Buat yang ngejar smartphone karena layar, Reno 6 5G ini pol-polan kasih pengalaman multimedia yang maksimal plus bisa banget manjain mata kita. Ada juga fitur video enhancer yang bisa bikin layarnya jadi lebih vivid secara instan untuk aplikasi yang mendukung misalnya kayak YouTube dan juga Netflix. Buat responsivitas layarnya juga oke banget, refresh rate 90Hz-nya udah cukup buat standar smartphone saat ini. Aktivitas scrollingnya smooth dan stabil, nggak ada gejala lag atau frame skip karena bisa dikunci di 90Hz. Dites pakai touchscreen tester juga nggak ada masalah, termasuk respon sentuhan di pinggiran bezel yang responsif banget. Nggak ada delay sama sekali, padahal touch sampling rate-nya cuma 180Hz aja. Untuk biometric fingerprint scannernya juga nggak pakai hemat-hematan,
alias ada di dalam layarnya. Nggak kayak beberapa smartphone yang berlayar AMOLED, tapi fingerprintnya masih numpang di tombol power. Buat ngedukung audio, Reno 6 5G ini pakai single speaker yang udah dicune sama Dolby Atmos. Jadi walau belum dual speaker, tapi kualitas audionya udah bagus banget. Jernih, keras, dan nggak pecah suaranya. So jangan lupa belanja di Oppo Super Brand Day hanya di Shopee tanggal 30 September besok. Dapetin diskon sampai dengan 55%, combo hemat sampai dengan Rp100.000 dan juga gratis portable lamp. Yang menarik ternyata di paket pembeliannya masih dikasih USB-C earphone. Ini bagus banget ya, karena di kelas smartphone premium emang jack audio udah jarang kita temuin, plus dari pabrikan ternyata emang udah nggak ngasih earphone. Jadi kalau dikasih di paket pembeliannya, good job banget Oppo. Reno sebelumnya selalu pakai Snapdragon 720G yang menurut saya kalau dipakai buat 2021 jelas powernya kurang banget. Makanya saya cukup puas sama pemilihan MediaTek Dimensity 900 di smartphone ini. Power dan performanya itu mirip sama Snapdragon 855 yang juga punya histori bagus. Skor dari Antutu benchmarknya bisa nyaris 470.000 poin. Jadi secara benchmark emang posisinya bukan di mid-range, tapi lebih tepatnya premium mid-range. Makanya kalau dipakai buat aktivitas rutin sehari-hari kayak buka sosmed, browsing, sampai multitasking, semuanya bisa dilibas sama Reno 6 5G ini dengan sangat mudah. Apalagi memori RAM yang dipakai udah 8GB dengan jenis LPDDR5. Ingat, LPDDR5 bukan DDR4X. Oppo juga kasih fitur DRA yang bisa kasih ekstra RAM secara virtual sampai maksimal 5GB dengan cara mengambil space dari internal storage 128GB-nya. Makanya nggak heran performa smartphone ini walau nggak pakai chipset top tier, tapi jelas performanya sangat memuaskan dan nggak ada keluhan. Kalau chipset udah bagus, tapi ternyata fakta di lapangan masih terjadi bug yang bikin performa smartphone jadi nggak bisa maksimal, itu udah pasti UI-nya. Saya udah sering sharing kalau ColorOS itu sekarang jadi UI favorit saya. Untuk urusan UI, Oppo udah bener-bener ada di jalur yang tepat lewat ColorOS mereka yang sekarang udah ada di versi 11.3. UI ini gampang banget buat dipakai sama orang awam sekalipun. Banyak kustomisasi tapi nggak terlalu berat dan nggak ngebebanin kinerja UI itu sendiri. Makanya antara chipset dan UI di Reno 6 5G ini bisa smooth jalanin performa maksimal dari MediaTek Dimensity 900 ini. Kalau kalian user yang butuh opsi dari power smartphone, tinggal pilih aja mode balance untuk di pemakaian rutinitas harian, atau kalau butuh power lebih misalnya pas main game atau lagi ngedit video, bisa aktifin mode high performance. Atau kalau lagi butuh daya tahan baterai yang lebih lama, bisa nyalain power saving mode. Salah satu fitur yang sering banget saya pakai di ColorOS adalah Smart Sidebar yang bikin gampang kalau kita mau buka aplikasi yang sering dipakai. Tinggal buka slide di samping aja, aplikasinya bisa langsung kita buka. Kalau lagi buka artikel buat cari informasi di internet, saya juga sering pakai fitur Screenshot and Translate. Jadi kita bisa capture informasi di layar plus langsung diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ini bermanfaat dan kepake banget. Kalau kalian suka sama Reno 6 5G ini, langsung aja ke Oppo Super Brand Day hanya di Shopee tanggal 30 September besok. Dapetin diskon sampai dengan 55%, combo hemat sampai dengan Rp100.000 dan juga gratis portable lamp. Apakah Reno 6 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 900 bisa diandelin buat gaming? Jawabannya iya. Smartphone ini udah ada di level dimana sebuah smartphone siap buat diajak main game berat. Yang pertama, kita bisa lihat fitur gaming mode yang cukup proper. Fitur ini bisa kasih kita kebebasan buat milih opsi performa CPU dan GPU sama game yang kita mainin. Kemudian ada juga fitur touch optimization buat bikin respon layar jadi lebih akurat. Dan terakhir ada juga sistem monitor untuk CPU, GPU, dan FPS yang bisa dimunculkan secara pop-up. Berguna banget buat memonitoring kinerja chipset pas dipakai ngegame, dan enaknya ini udah built-in, jadi nggak perlu lagi pakai aplikasi dari pihak ketiga.
Main PUBG Mobile bisa dapat setting ultra dan tertingginya di HDR Ultra. Gameplaynya nggak ada keluhan, setup maksimal untuk chipset ini di PUBG Mobile kurang lebih sama kayak Snapdragon 778G yang juga chipset pendatang baru di level premium midrange. Dipakai main PUBG Mobile menggunakan mobile data, baterainya berkurang sekitar 5% untuk 15 menit gameplaynya. Suhunya juga adem, nggak ada panas berlebih. Oke, buat player Genshin Impact, smartphone ini juga nggak malu-maluin. Best performance-nya ada di setting medium grafis dengan frame rate maksimalnya di 45 fps. Kalau mau dipaksain masih bisa jalan di setting high 30 fps. Tapi di sini gejala lag dan frame skip-nya bakal lebih sering muncul. Suhunya bisa tembus juga di 45 derajat Celcius. Jadi kalau buat enjoy main, saya saranin ditaruh di medium grafis 45 fps aja udah paling benar. Nah, dipakai main Genshin Impact selama kurang lebih 15 menit, baterainya berkurang sekitar 8%. Desain yang udah diusahain tetap tipis dan compact emang bikin kapasitas baterainya nggak bisa gede-gede banget. Ukuran 4300 mAh menurut saya udah pas kalau untuk kebutuhan harian dalam sekali charge. Layar AMOLED 6,4 inci plus refresh rate 90 Hz nya udah matching banget sama baterai 4300 mAh-nya. Selama nggak dipakai main gaming secara intens, kira-kira dari pagi sampai sore baterai Reno 6 5G ini terbilang aman dengan SOT sekitar 5-6 jam. Sekali lagi kalau mau dipakai lebih lama bisa diaktifin mode power saving mode-nya. Jadi meski baterainya di bawah 5000 mAh tapi masih dalam standar aman untuk dipakai seharian. Yang overrated itu ada di charger SuperVOOC 65 wattnya. Bisa ngisi baterai dari 10% ke 100% cuma butuh waktu 32 menit aja. Impresif banget, tapi buat Oppo ini kayak udah jadi fitur standarnya mereka. Biasanya kamera di line up Reno series selalu bagus dan nggak mengecewakan. Jadi mari kita cari tahu sebagus apa kameranya. Untuk triple kamera belakang ada kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Sementara untuk video recording bisa rekam video di 1080p 60 fps dan maksimal di 4K 30 fps. Sistem stabilizer di perekaman videonya nggak ada OIS, tapi masih mengandalkan EIS. Sementara single kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dengan video recording maksimal di Full HD 30 fps. Software kamera di Reno 6 5G adalah salah satu yang di-highlight banget sama pihak Oppo. Banyak banget fitur dan filter yang berbasis AI yang bisa dipakai buat beberapa user yang suka bereksplorasi dengan efek-efek seperti foto portrait dan juga video portrait. Berikut beberapa hasil jepretan kamera dari Reno 6 5G di beberapa situasi dan juga kondisi menggunakan software update terbaru.
Reno 6 5G ini bukan flagship ataupun flagship killer, tapi sekali lagi Reno series dari Oppo selalu menarik. Nggak ada smartphone yang sempurna, tapi kalau kita belah fitur demi fitur dan speknya, apa yang ditawarkan Reno 6 5G ini punya poin yang hampir menarik ya. Bisa dibilang hampir-hampir balance lah di semua sektor. UI, kamera, chipset, layar, charging speed, semuanya masih ada di level premium. Tentu aja kalau menurut saya desain kotaknya jadi poin paling strong sekaligus pembeda dari smartphone lain yang ada di pasaran. Sekali lagi mau ngingetin yang berminat langsung aja ke Oppo Super Brande Sale di Shopee besok. Sekian video kali ini, like video ini kalau dirasa bermanfaat, subscribe buat yang mau ngedukung channel ini, dan kita bakal ketemu lagi dengan gadget-gadget berikutnya. Teknos ID dan stay piano.